insya Allah dengan perubahan yang ada ini saling berkolaborasi, menciptakan sekolah yang mempunyai karakter, yaitu tadi kedisiplinan dan budaya lokal yang ditingkatkan ini Bu. Gitu. Apalagi Kak, izin Ibu, sebetulnya kemarin mau juga WA Ibu sedikit nanyakan agak blank mengenai Adiwiyata tingkat nasional ini memang luar biasa. Sudah Kepalang sudah di daftar dan juga kemarin tingkat provinsi itu mendapatkan juara. Jadi kami ya mau tak mau ya harus terjun ke nasional nih Bu. Itu mohon doa restunya kan. Karena Ya, masa COVID mudah-mudahan kemarin Bu. 2 tahun. Iya, masa COVID kemarin 2 tahun tentu membenahinya lagi dari awal. Seperti itu. Ya. Itu Bu, mohon dukungan dan teman-teman semuanya. Iya, semangat Bu Erma. Ya, insya Allah. Ini ada Alhamdulillah Pak Nelson, apa kabar? Alhamdulillah sehat Ibu. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah. Masih berseragam ya Pak Nelson? Sudah pulang Bu, hari ini hari Jumat kita pulang cepat. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Evrina. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah. Kabar Ibu? Alhamdulillah. Ini bertemu lagi Bu Evrina. Iya Ini Ibu, alhamdulillah. Sekali. Ya, kita menunggu Bu Zulfia dan Bu Maya. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu, mohon izin. Ya Bu. Ya Ibu. Tadi malam sempat latihan lagi Bu Linda atau cukup saat ini? Sempat kegiatan? Bu, sama Bu Maria kami latihan lagi. Belajar Bu. Ya, alhamdulillah semangat. Assalamualaikum Bu Zulfia. Wah senang ini saya Bu Zulfia bawa pesawat ini ya. Pak Nelson kalau Bu Zulfia sudah naik pesawat itu anteng itu ya. Bisa fokus itu. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih Ibu. Dia katanya mau jemput saya Bu di hutan Bu. Oh gitu ya. Iya. Menumpang balik kampung Bu. Persiapan Bu Linda. Ya, ke Aceh tuh jauh Bu. Iya. Ayo kita sama-sama ke tempat Bu Siti. Ayo. Mari. Waduh, assalamualaikum Bu Maya. Ini saya deg-degan ini siapa? Waalaikumsalam Bu. Maaf Bu, saya pakai akun suami nih Bu. Handphone saya baterainya lowbat Bu. Takutnya bermasalah. Dia standby aja. Maaf ya Bu ya, izin ya Bu. Silakan Bu. Saya Sehat pikir ya Bu ya. HP baru Bu Maya. Saya lagi di rumah orang tua nih Bu di Batam. Alhamdulillah. Anak saya juga di Batam Bu Maya. Di perumahan Piayu. Piayu, Ibu sekarang lagi di Batam? Enggak, saya di Tangerang sekarang. Anak tinggal di sana. Oh, di Batam di perumahan Piayu, iya Bu, dekat sekolah suami saya yang lama Bu. Di Piayu. Iya. Doain kami ya Bu, mudah-mudahan lancar kegiatan hari ini. Amin. Semua sudah berlatih secara maksimal Bu kelihatannya. Sama Pak Nelson tuh Bu yang sibuk koordinir kami terus Bu, mantau kami terus. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, kita sudah berkumpul semuanya. Alhamdulillah. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Sore Ibu Bu. Ya, alhamdulillah kita hari ini dikaruniai sehat walafiat ya.
semuanya bisa berkumpul di ruangan ini. Bapak Ibu, pada sore hari ini seperti yang kami sampaikan kemarin bahwa hari ini kita berada di ruang kolaborasi untuk praktek. Untuk itu mari kita awali dengan berdoa. Semoga Allah memberikan petunjuk bimbingan kepada kita di dalam melaksanakan kegiatan ini sehingga bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Bapak Ibu mohon izin untuk kegiatan share materi kita hari ini. Baik Bapak Ibu, kita berada di ruang kolaborasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sesi 2 praktek dengan 2 jam pelajaran. Bapak Ibu, pada modul ini coaching untuk supervisi akademik kita berada di sesi pembelajaran ruang kolaborasi 2. Adapun tujuan khusus dalam modul ini, yang pertama diharapkan Bapak Ibu diharapkan dapat menjelaskan konsep coaching secara umum. Kedua, membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya yaitu mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Ketiga, Bapak Ibu diharapkan dapat menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain atau rekan sejawat. Menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Kelima, menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi dan yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Keenam, mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik. 7, membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. Kedelapan, melakukan percakapan coaching dengan alur Tirta. 9, mempraktekkan 3 kompetensi inti coaching, coaching, presence, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. Ke-10, menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. Memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Terakhir, diharapkan dapat mempraktekkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Bapak Ibu, agenda hari ini pembukaan, kemudian refleksi pembelajaran, aktivitas sesi ruang kolaborasi 2, praktek, review aktivitas pembelajaran, dan penutup. Bapak Ibu, kita sudah masuk di pembukaan. Kemudian Bapak Ibu untuk ice breaking diharapkan Bapak Ibu memberikan 3 kata makna untuk guru idola. Nah, Bapak Ibu silakan 3 kata makna untuk guru idola. Silakan dituliskan di dalam chat Bapak Ibu.
Ya. Ini menurut Bu Irma, Pak Nelson, ya, ini teladan, inovatif, menyenangkan. Menurut Bu Maya, 3 makna guru, semangat, kreatif, dan inspiratif. Ini dari Bu Maria, kreatif, ramah, dan menyenangkan. Bu Zulfia, humble, teladan, dan humoris. Ya, Pak Nelson sudah ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Ini guru idola Bu Linda, guru idola itu yang cerdas, punya motivasi dan menjadi teladan. Ya, menurut Bu Irma, menyenangkan, semangat, dan humoris. Nah, ini banyak sekali yang mengharapkan adanya guru yang menyenangkan. Nah, menurut Bu Irma, guru yang menyenangkan yang bagaimana, Bu Irma? Tadi Bu Irma ini ya? Iya, Bu. Ya, Baik, menyenangkan. Ibu. Guru yang diidolakan yang bagaimana, Bu, yang menyenangkan? Menurut saya, Bu, kalau guru yang menyenangkan itu yang pertama, saya memahami dulu, Bu, karakter anak, dan saya selalu memberikan rasa nyaman dan kebahagiaan kepada peserta didik saya. Pendekatan yang lebih ikatan emosional terhadap anak antara ibu dan seorang anak itu yang menyenangkan kepada saya, yang sangat idolakan ya Bu ya, atau harmonis selalu yaitu Bu, pendekatan dengan selalu senyum, itu harmonis saat peserta didik kita sedang bergurau atau bercanda, kita masuk ke ranah mereka juga untuk bercanda dan bergurau karena mereka membutuhkan hal itu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Irma. Baik, Bapak Ibu, ini terakhir dari Bu Muryani, guru yang mampu mengubah paradigma berpikir kritis, selalu memberikan kebahagiaan kepada murid dan menuntun murid. Terima kasih Bu Mu, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini tentang guru idola. Baik Bapak Ibu, kita melanjutkan kegiatan kita. Bapak Ibu, tujuan pembelajaran pada sesi ini diharapkan dapat mempraktikkan alur percakapan kucing Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktek percakapan kucing yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Nah, pada kegiatan hari ini, skenario pembelajaran, yang pertama pembukaan, kemudian nanti sesi kedua diskusi kelompok, ini untuk praktek kucing, pengisian lembar refleksi, dan penyampaian hasil refleksi. Kemudian diakhiri dengan penutup, penguatan, kemudian pembelajaran berikutnya, dan ditutup dengan foto bersama. Sebelum kita memulai praktek coaching, Bapak Ibu, ini komitmen belajar kita, apakah ada hal yang ingin ditambahkan atau dikurangi? Cukup Bapak Ibu? Sudah cukup. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih. Ya. Selamat datang Pak Heri. Ya, Pak Heri sudah bergabung. Assalamualaikum Pak Heri. Apa kabar? Waalaikumsalam Bu Siti. Alhamdulillah sehat. Bu Siti apa kabar?
Alhamdulillah, baik Bapak. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Ini bersama teman-teman semuanya memberikan semangat teman-teman untuk melaksanakan praktek kucing di sore hari ini. Terima kasih Bu Siti sudah mengizinkan untuk bergabung dan tetap semangat. Untuk teman-teman guru penggerak ini ya luar biasa Bu mereka. Saya dari mereka Bu yang itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri telah mendampingi teman-teman baik di dalam kegiatan di sekolah ya, dalam aksi nyata, kemudian pendampingan individu maupun lokakarya. Mudah-mudahan teman-teman semakin bersemangat didampingi oleh Pak Heri. Mohon izin Pak Heri, kita melanjutkan perjalanan. Silakan Bu. Selalu. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, review untuk kegiatan kemarin pada pembelajaran yang kedua, sesi latihan. Bapak Ibu, ini apresiasi untuk Bapak Ibu melaksanakan latihan ya. Pada awal kemarin membaca refleksi ataupun refleksi yang sudah Bapak Ibu sampaikan, ini sudah baik. Hal-hal yang menjadi umpan balik di dalam kegiatan kemarin, ini saatnya Bapak Ibu untuk meningkatkan diri. Di dalam kegiatan ini Bapak Ibu nanti akan langsung melaksanakan praktek dengan alur tirta gitu. Adapun langkah-langkah di dalam kegiatan ini Bapak Ibu, bahwa kegiatan praktek kucing ini dilakukan dengan model tirta. Yang kedua, praktek kucing dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 CGP. CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan kuci. Keempat, topik atau hal yang akan dijadikan bahan percakapan kucing merupakan situasi sehari-hari, baik sebagai seorang guru maupun pribadi, dan topik yang sangat sederhana. Masing-masing CGP melaksanakan praktek kucing maksimal 15 menit. Praktek kucing dilaksanakan di breakout room. Kemudian salah satu peserta ini bagian ketujuh ini Bapak Ibu akan dibantu oleh Mbak Nadia di dalam merekam kegiatan ini. Nanti setelah hasil rekaman ini dapat diunggah di LMS Bapak Ibu pada unggah tugas ruang kolaborasi. Nah, Bapak Ibu, setelah latihan, setelah praktek nanti Bapak Ibu juga akan menuliskan refleksi diri ya. Nanti akan saya kirimkan link untuk menuliskan refleksi diri praktek. Adapun rubrik penilaian ini yang akan kami lakukan. Yang pertama ini pada mendengar aktif. Ini bebas dari kriterianya, bebas dari judgement, asumsi dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi kuci. Kemudian selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Aspek penilaian kedua yaitu pertanyaan berbobot. Kriterianya selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Ketiga, memberdayakan kuci. Di sini membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari kuci pada saat diminta saran berbagi pengalaman. Dan aspek penilaian yang keempat yaitu ketepatan waktu pengumpulan tugas. Ini diharapkan dikumpulkan sebelum atau saat due date. Nah, ini penilaiannya Bapak Ibu. Kita masuk di
praktek kucing, ya. Bapak Ibu di link di grup WA Mbak Nadia sudah mengirimkan BOR, silakan. Kemarin kita sepakati kelompok 1 itu kelompoknya Bu Muryani dan Bu Irma, nanti tetap berada di main room. Kemudian kelompok kedua Bu Maya, Bu Zulfia, dan Pak Nelson masuk di BOR kedua. Dan kelompok Bu Linda dan Bu Maria ini di BOR ketiga. Begitu Bapak Ibu, apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Bapak Ibu nanti akan berada di BOR dengan waktu 60 menit. Silakan, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu meninggalkan ruang ini? Cukup, Bu. Cukup, baik. Kalau begitu, disilakan kelompok Bu Linda dan Bu Maria, ini linknya di grup WA, kemudian Pak Nelson, Bu Zulfi, dan Bu Maya di kelompok yang kedua. Baik Ibu, izin keluar ya. Silakan Bu. Sabar Bapak Ibu. Izin keluar Ibu. Iya, silakan. Bu Linda, Bu Linda bisa meninggalkan ruang ini, Bu Lina? Ya, Bu Lina, iya, meninggalkan main room dulu.
Assalamualaikum Bu Ima. Oke. Halo Bu Ima. Halo, yes, ya. Udah tinggal kita berdua nih. Udah tinggal kita berdua. Apa kita Lanjut. mulai? Mulai. Jadi kita pakai. Jadi sekarang saya gimana nih? Saya jadi coach, awak Ya, jadi coachnya. yang sesuai dengan rencana kita yang kita semalam kita menerapkan dulu. Yang pertama yang sudah kita diskusikan. Oke. Nanti Mbak yang cek-ceknya ya dari Bu. Oke. Baik, kita mulai ya, Bu. Yuk, lanjut, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Emma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mur. Baik, boleh saya berpantun nih, Bu? Karena baru ketemu sama Ibu hari ini. Boleh, Bu Mur, karena kita saat ini kan tinggal di tanah Melayu, bumi Melayu. Jadi silakan Bu Mur berpantun. Ya, terima kasih Bu Emma. Pulau penyengat Sama-sama. banyaklah dara. Dara mandi di siang buta. Saya sembah pembuka bicara awal mulai percakapan kita. Saya mau menjawab pantun dari Bu Mur. Silakan, sila. Mari makan manisan kurma sambil bermain pukulan rabana. Ucap salam Bu Mur saya terima. Semoga berkolaborasi semakin bermakna. Mantap, cakep. Apa kabar Bu Emma? Senang bertemu Ibu hari ini. Alhamdulillah kabar saya baik, Bu Mur. Bagaimana dengan Bu Mur, sehat? Alhamdulillah, Bu. Ada apa nih Bu Emma? Katanya mau ngobrol. Ada sesuatu yang ingin direfleksi? Ya, baik Bu Mur. Saya ingin menyampaikan sedikit nih dari yang saya ya Bu Mur, saya ingin menyampaikan kegalauan saya kepada Bu Mur pada sore hari ini, Bu Mur. Ya, seperti lanjut Bu. Ya, Bu Mur, saya ini sedang galau, Bu Mur. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Mur. Mungkin waktunya untuk bisa berdiskusi mengenai permasalahan yang sekarang saya hadapi terkait tentang salah satu siswa saya, Bu Mur. Saya selalu datang terlambat dan selalu tidak hadir ke sekolah. Seperti itu ya Bu Emma. Jadi di sini Bu Emma ingin membahas tentang salah satu siswa Ibu ya, yang selalu datang terlambat dan jarang ke sekolah. Kemudian dalam diskusi kita ini, apa yang ingin Ibu Emma lakukan terhadap anak tersebut? Baik Bu Mur, saya ingin sekali Bu Mur, jadi saya ingin memberikan rasa tanggung jawab kepada siswa tersebut agar dapat mematuhi peraturan sekolah. Karena siswa tersebut sudah duduk di bangku sekolah kelas 6 nih Bu Mur, akan mengikuti ujian akhir. Sebagai seorang guru kelasnya tentunya ya mungkin saya merasa khawatir terhadap anak tersebut. Saya mengharapkan dia tetap semangat untuk menghadapi ujian dengan tidak datang terlambat dan rajin ke sekolah seperti teman-temannya yang lain. Oh, jadi begitu ya Bu Emma. Jika diletakkan dalam satu level antara 1 dan 10, kira-kira anak Ibu Emma itu di level berapa ya? Baik Bu Mur, inilah yang saya ingin berdiskusi sama Bu Mur. Jika menurut saya siswa itu saya letakkan ya di level 4 Bu Mur, karena dia tidak disiplin, terlambat datang ke sekolah, jarang datang ke sekolah sehingga tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru.
di sini siswa itu perlu mendapat perhatian yang lebih khusus menurut saya, Bu Mur, dari yang terkait permasalahan tersebut. Jadi permasalahan yang saya hadapin ini, Bu Mur, mungkin hanya bukan hanya datang dari siswa saja nih, Bu Mur. Namun kekurangannya kurangnya perhatian dari kasih sayang orang tua siswa tersebut, Bu Mur. Baik, seperti itu ya Bu Emma ya. Lalu kemungkinan apa yang akan Ibu Emma lakukan di dalam meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab Ibu sebagai guru kelas anak Ibu tersebut? Ya, untuk meningkatkan kedisiplinan siswa tersebut, saya mempunyai langkah-langkah nih Bu Mur. Langkah yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kedisiplinan, yaitu saya memberikan rasa tanggung jawab siswa, yakni memberikan bimbingan terhadap siswa tersebut. Selanjutnya saya mencoba menanyakan nih kepada teman-teman dekatnya, keseharian siswa itu seperti apa, dan pendekatannya terhadap orang tua gimana. Dan selanjutnya saya akan mengkomunikasikannya kepada orang tuanya untuk melakukan pendekatan dan menemukan solusi dengan permasalahan siswa saya yang selalu terlambat dan jarang datang. Alhamdulillah. Jadi menurut Ibu, dalam mengatasi permasalahan anak Ibu Emma tersebut, dengan memberikan bimbingan terhadap siswa tersebut, selanjutnya Ibu mencoba menanyakan kepada teman dekatnya ya Bu ya, dengan dia seperti apa, dan selanjutnya Ibu mengkomunikasikan, benar ya Bu ya, kepada orang tuanya untuk melakukan pendekatan tersebut. Jadi menurut Ibu nih kira-kira keberhasilan siswa yang tadinya Bu ya level 4 menurut Ibu apakah sekarang bisa berubah Bu? Alhamdulillah Bu Mur, setelah kita melakukan pendekatan kepada kedua orang tua, terutama pendekatan dulu terhadap teman sejawatnya atau teman rekannya dalam kelas nih. Lalu saya memberikan pendekatan kepada orang tua, menanyakan hal yang apa sebetulnya permasalahan anak saya tersebut selalu terlambat sekolah dan tidak mau sekolah. Yang mulanya saya berikan dia level, yaitu jadi yang mulanya di level 4, sekarang ini Bu Mur sudah mendapatkan ketingkatan kira-kira setelah saya melakukan aksi atau tindakan tentunya mengalami perubahan Bu Mur yang sangat besar, ini bisa mencapai level 8 atau sampai 10 Bu Mur. Luar biasa ya Bu ya. Saya berharap seperti yang Ibu inginkan agar mungkin ya siswa Ibu tersebut lebih baik lagi. Yang dari level 4 menjadi level 8, mungkin alhamdulillah menjadi level 10 ya Bu ya, sempurna ya Bu. Iya. Dan lebih baik Bu, ke depannya. Iya. Betul. Iya. Kemudian rencana, sekarang ya Bu ya, rencana pelaksanaannya kira-kira kapan yang Ibu lakukan? Seperti itu. Baik Bu Mur, saya sudah memberikan atau gambaran nih Bu Mur membuat satu program rencana itu ke depannya untuk sebagai guru kelas saya akan melakukan secepatnya Bu Mur. Secepatnya dalam 2 hari ini karena saya lihat siswa itu semakin tidak disiplin, maka saya akan melakukan suatu tindakan atau pendekatan terhadap siswa tersebut. Maka semakin cepat, semakin baik nanti hasilnya Bu Mur. Luar biasa Ibu Emma ya. Baik Bu, selain rencana aksi yang telah Ibu Emma terapkan kepada siswa Ibu, kira-kira apakah Ibu membutuhkan bantuan orang lain Bu? Ya, Bu Mur, benar Bu Mur. Saya juga membutuhkan bantuan. Tentunya saya perlu bantuan dari rekan guru yang lain, terutama guru agama nih Bu Mur. Karena kita mengetahui bahwa guru agama itu ya pendekatan bagi anak-anak yang mempunyai kasus, ya mempunyai permasalahan dengan tidaknya diperhatikan oleh orang tuanya, dan guru olahraga pun memberikan suatu pendekatan berkolaborasi dengan yang saya inginkan dalam mengatasi siswa tersebut masuk di kelas, sehingga saya juga bisa bersama-sama bekerja sama antara siswa, guru dan teman-temannya, begitu Bu Mur.
Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Setelah kita diskusi bersama sehingga kita dapat menyelesaikan permasalahan siswa Ibu ya Bu ya di dalam kelas Bu Emma. Benar ya Bu? Iya, Bu Mur, benar sekali. Itu kita dengan ya bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama dengan bukan dengan diri saya sendiri juga, tetapi dengan guru-guru yang bisa membimbing anak tersebut, Bu Mur. Baik. Baiklah Bu Mur, saya sebagai guru yang menghadapi permasalahan siswa saya tersebut sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Mur sudah Sama-sama. meluangkan waktunya, dan saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih dengan Bu Mur sudah memberikan satu penguatan bagi saya untuk permasalahan anak didik kami ini, Bu Mur. Terima kasih Bu Mur. Sama-sama Bu Emma. Kita sama-sama saling membantu dan menguatkan ya Bu ya. Oke Bu, Ya. itu saja Bu ya. Karena kita udah mau masuk kelas nih Bu. Terima kasih sekali lagi Bu Emma. Sama-sama Bu Mur, begitu juga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Baik. Oke, sekarang kita balik lagi ya Bu ya. Iya. Awak jadi coach, saya jadi coachnya. Itu yang tentang ini ya Bu, tentang IKM ya Bu ya? Iya, penyesuaian Atau yang awak kirim? Penyesuaian waktu kerja. Ya. Yang IKM yang saya kirim terakhir. Sudah awak print? Belum. Yang ini yang Bu Mur sudah, yang saya suruh kerjakan tadi, yang Bu Mur sudah ini, saya itu yang saya berikan kepada Bu Mur. Saya kirimkan kepada Bu Mur. Oke, yang itu ya. Oke. Jadi bukan yang IKM ya Bu ya? Iya. Oke, lanjut aja Bu, yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mur. Apa kabar Bu Mur? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bu Emma. Baiklah, Bu Mur. Dengan mendengar Bu Mur sehat, kami juga sangat senang mendengarnya nih dengan Bu Mur ya, gitu. Apa anak-anak Ibu Mur di dalam kelas juga dalam keadaan sehat, Bu Mur? Alhamdulillah Bu, aman. Bu Emma, tapi kan setiap hari pasti ada kegiatan. Kegiatan kita ya Bu ya, seperti saya. Pasti ada kegiatan di luar daripada sekolah. Itu kegiatan yang di luar rumah juga pasti membutuhkan minta waktu ya Bu ya. Juga namanya kita ibu-ibu ya Bu ya, kegiatan kita tuh luar biasa padat Bu Emma. Iya Bu Mur, pasti seperti itu Bu Mur. Oh iya Bu Mur, saya ingin menanyakan kepada Bu Mur nih, sepertinya Bu Mur ada menelpon saya, apa ada permasalahan Bu Mur yang mau dibicarakan? Benar sekali Bu Emma. Saya WA Ibu semalam tuh saya ini sedikit galau nih Bu. Ingin membicarakan suatu permasalahan yang ada pada diri saya nih Bu, yang saya hadapi sekarang. Mengenai pekerjaan saya Bu. Biasalah kita Bu ya sebagai seorang guru nih. Dan saya juga sebagai ibu rumah tangga Bu ya. Seperti itu Bu. Iya Bu Mur. Jadi Bu Mur sepertinya ada kegalauan ya dalam ini. Baik Bu Mur, kira-kira apa yang ingin Bu Mur sampaikan dengan masalah yang sedang Ibu Mur hadapin ini? Gitu Bu Mur, boleh saya mendengarkannya Bu Mur? Begini Bu, jadi yang ingin saya sampaikan ke Ibu yaitu tentang bagaimana saya dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin Bu, dengan kedudukan saya di sekolah juga ya Bu ya, begitu padat, dan memiliki kegiatan saya juga di rumah. Jadi saya ingin bagaimana saya bisa membagi waktu Bu, apalagi sekarang kita mau ujian semester ya Bu ya, pulang suka terlambat Bu, kadang-kadang suami ya keteteran, mau makan siang, menunggu kita, tapi kasihan terlambat beliaunya. Seperti itu Bu. Jadi ya saya tuh mau cari bagaimana keefektifan waktu saya. Itu seperti itu Bu Emma.
Ya. Oh, begitu ya, Bu. Baiklah, dari permasalahan yang sudah Ibu Mur sampaikan tadi, eh, dari level 1 sampai 10, kira-kira Ibu Mur berada di posisi level berapa ya, Bu Mur? Saya rasa kalau untuk mungkin saya ini ada di level 6 kali ya Bu ya, di level 6 karena ketidakdisiplinan saya sebagai kedisiplinan saya selaku ibu rumah tangga ya Bu ya, untuk makan siang karena suami menunggu saya mau masak nasi terlambat kan seperti itu, jadi beliaunya terlambat makan. Di sekolah juga saya juga punya aktivitas di sekolah yang sudah diamanahkan ke saya. Jadi itu yang perlu saya pertimbangkan, harusnya saya seperti apa Bu Emma, seperti itu. Iya. Baik Ibu, memang sulit Bu Mur sekali dalam membagi waktu kita. Ibu Mur sudah mengetahui kadang kita membagi waktu untuk keluarga sangat sulit sekali. Nah, waktu baik itu juga dengan di sekolah kita pun seperti gitu ya Bu Mur. Nah, saya sedikit ini Bu Mur menyampaikan ini baik memang sangat sulit sekali apa yang disampaikan Bu Mur itu dalam membagi waktu baik waktu itu di sekolah maupun di rumah ya Bu Mur. Lalu jika diberi peluang, apakah Ibu sudah memiliki solusi yang menghadapi atau solusi dalam menghadapi hal-hal tersebut Bu Mur? Ya, ya itu dia Bu. Untuk solusi sendiri, saya ingin sekali meningkatkan efektivitas dari diri saya sendiri Bu ya. Bagaimana saya memanajemen waktu, terlebih dulu mengerjakan Ya, pekerjaan yang seharusnya saya dulukan, ya, dan apabila ada waktu kosong, mungkin saya bisa hmm, menggunakan waktu tersebut untuk mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Ini seperti itu Bu. Kemudian pada saat saya di rumah, juga saya harus mengutamakan kepentingan keluarga dahulu, baru ya Bu Mur, kemungkinan ya, menyelesaikan tugas ya. sekolah yang harus saya siapkan juga. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya, baiklah Bu. Mungkin yang apa yang Ibu sampaikan itu memang begitulah ya Bu Mur ya. Ya Bu Mur menghadapinya dan mencarikan menyesuaikan waktu dari Ibu Mur. Nah, dari ini Bu Mur, baik dari solusi yang sudah dibicarakan tadi, apakah tingkat level Ibu yang berada di posisi 6 bisa ditingkatkan lagi Bu Mur? Kemungkinan ya Bu ya, dari posisi awal level 6 ya Bu, setelah saya melakukan solusi, mendapatkan solusi ya Bu ya, dari pembicaraan kita Ya, atau dari saya akan melakukannya nanti, tentunya akan mengalami peningkatan sekali ya Bu ya. Dari baik level Bu Mur ya. 6 mungkin Iya Bu Mur. bisa Hmm. menjadi level 8, kali-kali sempurna Ya. lah kali ya Bu, alhamdulillah, mudah-mudahan amin. Alhamdulillah, Bu Mur. Baik Bu, baik Bu Mur. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, sudah pasti Bu Mur banyak terdapat hambatan ya Bu Mur ya, dan solusi yang sudah Ibu buat sendiri. Apa Ibu juga sudah punya cara untuk mengatasi hambatan itu Bu Mur? Baik Bu Emma, mungkin yang harus saya lakukan ya Bu ya, pertama sekali ya ini saya bersabar Bu. Yang pertama ya Bu ya, Ya, saya bersabar ya, dengan banyaknya pekerjaan tambahan. Yang besar inilah ya, Bu, ujian sekolah anak, terus kita jadwal, segala macam pekerjaan sekolah. Ya, terus membuat list kali ya Bu ya, membuat list pekerjaan. ya, Ya, jadi pekerjaan apa saja yang sesuai, misalnya yang harus diutamakan dulu, yang deadline dulu. Misalnya saya misalnya untuk ujian sekolah tanggal 27 ini kan yang dilakukan itu yang harus ya, saya ya Bu persiapkan Mur. seperti itu Bu. Terus nanti di Iya, jadwal rumah mungkin harus tanggal 1 ini saya harus belanja bulanan nih Bu. Juga saya harus iya. saya selesaikan. Jadi saya memberikan list jadwal seperti itu mungkin kali Bu. Iya, mantap sekali Bu Murnia sudah bisa memanage waktunya yang dengan luar biasa dengan banyaknya tugas. Nah, selain Betul. rencana Bu Mur dari program yang sudah Bu Mur rencanakan tersebut, apakah Ibu membutuhkan bantuan dari orang lain? Ya benar sekali Bu Emma.
Karena saya sendiri juga harus, kita kan hidup bersosialisasi ya Bu, pasti Iya, betul, betul, Bu. membutuhkan teman atau membutuhkan orang lain. Selain saya sendiri ya Bu ya, saya juga membutuhkan bantuan orang lain untuk membantu dalam mengerjakan pekerjaan saya baik di sekolah. Ya Bu ya, contohnya Iya. saya punya tim ya di kurikulum, saya harus punya tim Iya. untuk memanajemen pekerjaan. Jadi saya bisa membagi-bagi pekerjaan, jadi tidak saya sendiri yang mengerjakan. Jadi apa-apa Iya. pekerjaan itu kita bersama berkolaborasi di sekolah ya Bu khususnya ya, supaya Iya. saya cuma bisa memanage bagaimana pekerjaan tersebut terselesaikan tepat waktu seperti itu Bu. Mungkin berkolaborasi kepada teman-teman sejawat kalau untuk sekolah. Kalau di rumah mungkin memohon kepada suami sebelum bekerja sama ya Bu ya. Untuk Iya, sebelum Bu. saya pulang sekolah memasak nasi kali Bu yang gampang-gampang. Nanti pulang Iya. sekolah saya juga mungkin baru saya memasak lauk pauk untuk hidangan keluarga. Mungkin kali gitu ya Bu ya. Iya, apalagi sebentar lagi ini Bu Mur, kita sudah menghadapi bulan puasa ya Bu Mur. Itu Benar banyak sekali Bu. harus memanage waktu, penyesuaian waktu kerja kita juga seperti itu. Baik Bu, saya kira-kira setelah mendengar dari apa yang Ibu Mur sampaikan, kita sudah menemukan solusi sepertinya Ibu Mur ya, dari permasalahan yang Ibu Mur hadapi dengan diskusi kita tadi, gitu. Ya Bu, benar sekali. Saya terus terang hari ini saya sangat bahagia ya Bu ya, sangat senang. Karena kenapa? Saya bisa ketemu Ibu, saya juga dapat mencurahkan isi hati saya. Saya sangat berterima kasih sekali. Ibu sudah meluangkan waktu, saya dapat melepaskan permasalahan yang saya hadapi dan mendapatkan solusi dari percakapan kita ini. Terima kasih sekali lagi Bu Iya. Emma atas Iya, kesudian Ibu untuk sama-sama kita diskusi hari ini. Iya. Kami juga begitu Bu Mur, terima kasih dengan Bu Mur sudah memberikan atau menelepon, kita saling silaturahmi walaupun kita tidak satu duduk dalam sekolah, tetapi silaturahmi tetap berjalan dengan baik gitu. Semoga apa yang kita diskusikan tadi Bu Mur menjadi suatu kedepannya yang lebih lagi untuk anak didik kita, dan kita bisa menyesuaikan waktu kerja kita bagi untuk memilahkan waktu keluarga yang mana yang dulu yang harus diinikan. Apakah begitu Bu Mur? Benar sekali Bu. Jadi keluarga itu utama ya Bu ya. Keluarga itu yang paling penting dalam hidup kita, juga pekerjaan kita ada priorisasi kita Bu. Jadi kita juga saling membantu, saling berkolaborasi, saling merencanakan, menjadwalkan, memanage waktu. Itulah intinya Bu. Jadi kita itu saling ya, apalagi dunia sekarang ya Bu, kita harus pandai-pandai mengefisiensikan waktu kita. Betul Bu Mur. Oke, baiklah Bu Mur, saya mengucapkan banyak-banyak juga terima kasih kepada Bu Mur. Pada hari ini kita sama-sama telah menemukan solusi yang terbaik untuk apa yang kita hadapi kesehariannya Bu Mur. Terima kasih Bu Mur. Sama-sama Ibu. Tapi ceritakan. Jadi Bu Emma, jadi memang kalau kita telusuri coaching ini, saya tertarik Bu Emma. Coaching ini membuat kita yang pertama kita berkomunikasi. Kalau saya lihat pantas Bu Evina betul kata Linda semalam ya Bu Emma ya. Bu Evina sering memberikan contoh. Kalau beliau itu pendampingan, Bu Siti juga, beliau juga sering memberikan itu tata cara kita. Pak Edi juga gitu, Bu Nur. Pak Edi selalu kalau pendampingan terus beliau tuh selalu memberikan trik-trik dan ya yang kita tadinya belum, ya terus terang kita belum pernah menjajahi hal ini. Sebetulnya coaching ini mungkin sudah pernah ya Bu Nur, cuman namanya aja kita merasa seperti
asing gitu kan, sepertinya kayaknya ini baru nih coaching ini seperti apa. Tapi mungkin tanpa kita sadari kita sudah melaksanakannya itu, tapi kita Betul. belum memahami trik tirta nih tadi Tapi sepertinya apa. iya. Iya, Tapi begini Bu, mungkin kita itu sudah melaksanakan, cuman alurnya seperti alur tirta yang iya, sudah kita coba praktekkan tadi ya Bu ya, kita coba iya diskusikan. Bu Mur. Mungkin alur kita tuh masih berantakan dulunya, jadi kita Iya, sering gali bagaimana alurnya untuk iya berdiskusi betul, sama teman, betul. permasalahan Iya kita Bu Mur. nanti apa yang akan kita lakukan. Permasalahan di diri kita sendiri yang menyelesaikan. Cuman teman Iya, coach tadi itu mereka menguatkan. Kalau saya gali penguatannya saja. permasalahannya Iya, itu yang teman coach tadi iya, atau teman sejawat kita itu menguatkan kita, tapi solusinya tuh iya. datangnya dari kita sendiri. Kita Yang saya sendiri, lihat iya, gitu. dari saya pelajari ya Jadi Bu ya. kita, iya Bu Betul. Mur, kita sudah setelah mempelajari coaching ini, oh iya, bukan kita seperti, kalau guru PP kan mendengar dan dia memberikan solusi bagaimana dari Betul. kliennya seperti itu. Kalau ini coaching ini tidak, kita yang mempunyai satu masalah atau permasalahan dengan siswa kita, tapi kita bisa mengatasinya. Kita bisa mengatasinya dan kita teman sejawat kita menguatkan dalam arti Iya. memberikan satu pandangan lah gitu dengan Iya, penguatan yang betul, sesuai betul. dengan alur tirta ini tadi, yaitu dengan Iya. tujuannya, mengidentifikasi rencana aksinya ke depan gimana, dan rasa tanggung jawab dari permasalahan ini selesai arahnya kemana. Betul. Apakah gitu Bu Mur? Kalau Jadi saya rasa Bu, untuk kita ke depannya kita nih lebih gimana ya Bu, lebih bijaksana kali ya Bu ya, cara berbicara iya, juga iya, dalam sepertinya seperti itu Bu Mur. kita ya Iya, Bu ya. Saya iya, melihat kita jadi mengatur pembicaraan, iya, betul. mengkomunikasikan itu nampak Iya, kita tuh tidak menjudge teman, tidak iya, memojokkan. Saya betul. melihat dari alur tirta yang sudah kita Iya. coba diskusikan tadi Bu Emma. Iya, iya betul. Saya juga begitu Bu Mur. Apa yang Ibu Mur sampaikan setelah saya mempelajari pelan-pelan ya dengan diskusi kita semalam yang tidak waktunya sudah memang luar biasa ya Bu Mur, sehingga Betul. tugas yang memang gimana harus ya ini tadi saya mengangkat seperti ini saya bisa mengatasi istilahnya waktunya nih tadi nih Bu Mur. Ya kan Iya waktu kita betul. memang betul-betul memang ya harus kita bisa memilah mana yang harus didahulukan dan mana yang harus kita selesaikan secepatnya dan tidak Iya betul. ditunda-tunda seperti itu sehingga hasilnya pun bisa maksimal seperti itu Bu Mur. Betul sekali Jadi Bu itulah yang Emma. dengan alur tirta ini memang luar biasa. Saya memang apa yang Bu Mur sampaikan, tutur kata kita, bahasa kita tidak mengejar kawan, tidak memponis kawan itu begini kan, tapi kita hanya memberi suatu Betul. penguatan sehingga kawan pun merasa dihargai dalam menyampaikan Betul, keluh mereka kesahnya. dihargai ya. Iya, Betul, mereka betul. dihargai, kita tidak mengejas, memojokkan, Iya, betul. menyalahkan, seperti itu. Jadi Iya, alur cerita ini memang betul-betul membuat kita menjadi seorang manajer, Bu. manajemen. Nah, Iya. Manajer, manajemennya manajer semuanya seorang tuh. siswa Iya. kita. Mungkin Iya. mana tahu nanti Allah mengizinkan Bu Emma jadi kepala sekolah, ya Bu ya. Amin, Amin. amin. Jadi Begitu juga dengan Bu Mur. kita Saya mendoakan Bu Mur amin, juga amin, seperti amin, amin. bukan kita aja, tetapi teman-teman kita semua, Semua teman-teman karena kita kita. mengetahui itu adalah satu bonus dari Allah Subhanahu wa Taala, tetapi kita juga harus Amin. berusaha dengan manajemenkan diri kita yang lebih baik lagi. Karena kita ini ibaratnya pengusaha yang bagaimana supaya produknya disukai, ya diminati gitu Betul. kan. Iya, Seperti iya, itu kita benar sekali tuh Bu Emma. sebagai iya. Nah, jadi kita bagaimana menarik dengan perhatian kita dengan diri kita dulu lah. Kita harus menarik dengan teman-teman sejawat kita dalam arti kita memberikan satu ya distribusi yang lebih baik lagi dalam kependidikan ini Bu Mur gitu. Itu Bu Mur yang Saya dari materi-materi yang sudah itu yang saya ungkapkan lagi ke Bu Emma ya. Materi-materi Iya. tapi istimewa sekali materi coaching ini bagi saya, Bu. Iya, sama.
gitu. Sama. Saya yang kedua Bu Mur, dari materi ini selain coaching, saya Bu senang Emma, sekali izin Bu, dengan sebentar saya potong Bu, izin Bu sebentar, baterai saya low, sebentar ya Bu ya, baterai saya Iya, low iya. ini Bu. Oke, dilanjut Bu. Iya, Bu Nur. Nah, itulah yang kita apa dari apa yang dari modul-modul ke modul, akhirnya kita menemukan bagaimana belajar kepemimpinan sebetulnya ini Bu Nur. Kalau saya lihat kan Iya, bagaimana kita betul. waktu yang lebih Jadi baik seorang lagi. pemimpin kali Iya, ya Bu, iya gitu. menjadi seorang pemimpin yang Iya, betul. bijaksana, Betul. menjadi Jadi seorang pemimpin yang pintar itu gampang Bu, iya, yang pintar tapi yang bijaksana itu agak sulit Bu. Jadi dengan kita belajar coaching ini banyak sekali pengalaman atau pengetahuan yang sudah kita dapat Bu. iya, Itu betul, intinya. betul, Kalau Bu saya Nur. menilai ya Bu ya, Iya, kalau saya menilai memang luar biasa ilmu yang kita dapat di CKP. Ulang-ulang saya iya, berbicara ke iya. teman-teman, ke ibu, ke Seperti teman yang sejawat di kita sekolah, kenal, ayolah. Ikut iya, saya bilang iya Bu Nur. ikut Betul sekali ya. CGP, materinya luar biasa saya bilang itu. Kita bisa merubah diri kita Iya. bisa membenah emosi Emosional kita. kita dengan pelajar Iya, benar modul sekali. KSE itu luar biasa juga itu Bu Mur. Saya Betul, mengidolakan betul. sekali modul KSE itu saya terapkan kepada siswa-siswa dan kepala sekolah itu luar biasa mendukung dan sehingga waktu itu memang anak-anak di lapangan meneteskan air mata dan ya gitulah Bu Mur, memang luar biasa kita mempelajari modul-modul yang sudah ini dan juga Bu Mur dengan adanya fasil yang begitu Luar ya biasa ya Bu. lembut dan selalu memberikan Saya PP-nya begitu beruntung Ibu kita Bu. Evelina, Pak Heri, jadi kita Ibu, termotivasi kan gitu. betul Jadinya tadinya sekali. gitu, tadinya bahasa kita kan kadang-kadang gimana, sekarang kita bahasanya ya karena Iya kita sudah teratur ya terbiasa Bu ya, dengan udah Bunda Siti, dengan Ibu Evelina yang seperti lembut-lembut. Mungkin Allah memberikan nih loh PP-nya yang lembut-lembut, yang bagus, Ibu yang Fasilnya yang lembut. bagus-bagus, Lembut, hasilnya luar lembut dalam biasa. arti ini, iya Bu, mau Betul, lembut betul, dalam betul. arti kita tetap tetap tegas dalam menyampaikan materi untuk diterapkan ke Iya sekolah benar. dengan memberikan suatu perubahan, tetapi dengan rasa keibuan dan kasih Rasa sayangnya itu. menyenangkan Bu, Betul. rasa Iya, menyenangkan. Seolah-olah iya. kita ini Ibu Siti, izin ya Bu Evrina itu Pak Eh, Heri yang mungkin itu orang tua kita, kakak kita, iya, teman betul, kita, betul. ya bapak Mm-mm. kita kayak Pak Heri, mungkin seperti itu Bu. Jadi kita nggak begitu sungkan, tapi kita tetap santun sama Betul, beliau-beliau ini Bu, luar biasa betul, membimbing kita. betul. Saya terus terang Iya, Bu, luar saya biasa. saya Saya, aplos saya aplos jari saya iya, sama dua-dua Bu. Bu. Saya juga seperti Saya itu. mau Heeh. makanya saya bilang kalau saya ke Jember, saya memang mau singgah ke rumah Ibu ya Bu, izin kalau saya ke Jember kapan-kapan. Siap Bu, Sambil mari Bu. jalan-jalan nanti mana tahu ada rezeki ya Bu Emma. Itu Kita singgah ke Bu rumah Siti Ibu. ya, Senang Ya ya hati. Bu Bu Siti, izin. minta maaf Bu Siti, ini memang curahan hati yang memang Ibu bukan Evrina. dari mana, memang dari dalam kami memang diberikan Hati kami dengan yang paling dalam Ibu. fasil yang Syukur kami. fasil dan Luar PP biasa. dan struktur, begitu dengan adminnya juga seperti itu, dengan Mbak Nanat memang Adminnya iya, selalu Mbak Nana. mengingatkan. Nah, Mbak Luar Nana, terima biasa. kasih. Nah, gitu Pak Eri dan yang lain-lainnya. Dan teman-teman yang Teman-teman hebat. teman-teman luar Teman-teman biasa, luar biasa teman-teman. Bu. Benar. Iya, gitu. Oke. Ya Bu, Bu Mur dan Bu Erma sudah selesai ya, bisa mengisi Sudah. link dulu. Ya, Baik, Bu. Yang Iya, ini ya teman. Bu, kami coba ya mengisi ya betul Bu Ibu. ya. Ya Bu. Terima kasih Ibu. Ya. Bu Maya bisa mengisi refleksi Bu.
Mana Kak Nelson?
Baik, Bapak Ibu, apakah sudah selesai dalam refleksi diri? Saya belum, Bu. Sebentar lagi mengupayakan, Bu. Pinjam laptop ini sebentar, Bu. Oh, enggak apa-apa, Bu Maya. Kalau ini nanti bisa dikirimkan ulang untuk menyelesaikan. Gitu. Baik, Bu. Iya. Bapak Ibu, sambil menunggu yang lain ataupun jika saat ini masih terkendala, enggak apa-apa, nanti Bapak Ibu bisa kami kirimkan linknya di grup WA. Bapak Ibu, kita akan merefleksikan sejenak kegiatan praktek di hari ini. Kalau pada lembar refleksi yang Bapak Ibu tulis dalam Google Doc, ini refleksi diri saat Bapak Ibu melaksanakan praktek. Sedangkan refleksi hari ini untuk pembelajaran, mohon izin, ini Bapak Ibu refleksi kegiatan sesi ruang kolaborasi 2 untuk praktek. Nah, ada pertanyaan pemantik dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching kemarin. Nah, ini Bapak Ibu, jadi pertanyaan pemantiknya hal apa dalam kemampuan coaching ini yang meningkat
di sesi praktek ini. Disilahkan Pak Nelson. Terima kasih Ibu atas waktunya terkait pertanyaan pemantik apa saja yang telah meningkat. Jadi dalam hal tersebut kita menurut saya refleksi hari ini dari pembelajaran ini yang telah meningkat dari diri saya itu terkait keyakinan diri Bu, kepercayaan diri. Pertama kepercayaan diri, bagaimana kita meluapkan saat menjadi coach, kita meluapkan bagaimana keraguan kita, hambatan kita, sehingga kita lebih yakin untuk menghadapi hambatan tersebut. Saat menjadi coach, saya lebih terlatih saat ini untuk mendapatkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diungkapkan agar coach dapat menyelesaikan masalahnya atau hambatannya dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri seperti itu. Jadi di sini kita lebih meyakinkan coach untuk menyelesaikan hambatan dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Itu saja Ibu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Nelson. Nah, luar biasa ya. Ada satu kompetensi yang meningkat ya tentang pertanyaan berbobot, semakin mampu untuk mengidentifikasi ya kata-kata kunci apa yang disampaikan oleh Coach. Terima kasih Pak Nelson. Selanjutnya Bu Maya, silahkan. Baik Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Jadi setelah saya melakukan kegiatan coaching yang sebenarnya Bu, dari yang sesi latihan kemarin ke sekarang Bu, sebenarnya alur tirta yang kemarin di kegiatan sesi latihan itu masih terbalik-balik Bu. Cuman setelah yang namanya kita juga mau melakukan coaching yang sebenarnya, jadi kita benar-benar memahami. Jadi sebenarnya setelah saya mengulang dan terus mengulang, saya baru paham Bu, ternyata tahapan tirta itu tujuan itu yang kalimat itu yang mana sih yang menyampaikan bahwa itu tujuan, kemudian di mana sih pada saat bagian mana menyatakan rencana aksi. Nah, jadi sebenarnya tadi pas kegiatan coaching itu berlangsung tuh sebenarnya ngalir aja Bu, ngalir aja, dan akhirnya saya ngerasa skenario saya, wah ini ternyata kayaknya udah bener nih gitu alur tirtanya, tujuannya sudah masuk. Nah, secara tidak langsung ada keyakinan diri yang membuat makin percaya diri bahwa, nah nanti niatkan dalam hati nih Bu, wah nanti kalau ada masalah boleh nih pakai alur tirtanya. Jadi seakan-akan kita tidak menggurui, tidak merasa kita memberikan seakan-akan kita menjadi solusi penengah, tapi kita lebih kepada pengarahan ya coachingnya sebenarnya gitu Bu. Jadi saya merasa dari kegiatan coaching ini saya sudah memahami bagaimana menyelesaikan masalah dengan tahapan-tahapan tirta yang benar gitu Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih luar biasa Bu Maya. Nah, baik, terima kasih. Silahkan Bu Maria. Ya Bu, terima kasih Bu. Sepertinya hampir mirip ya dengan apa yang disampaikan Bu Maya dan Pak Nelson ya Bu ya. Semalam itu pada sesi latihan kan Bu, saya memang merasa alur tirta yang saya lakukan itu terbalik-balik Bu. Sehingga selesai rukol tadi malam Bu, saya coba membuka kembali modul yang sudah Ibu kirimkan di grup WA, saya pelajari kembali. Kemudian saya buka kembali LMS mulai dari diri Bu. Kemudian saya coba memahami sebenarnya alur tirta yang benar seperti apa. Kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, mencoba ya Bu untuk mengidentifikasi masalah. Dan puji Tuhan tadi setelah dilakoni, setelah dipraktekkan kembali, saya merasa ternyata saya bisa melaksanakannya sesuai alur tirta yang sesungguhnya, dan itu berjalan tanpa beban dan tadi sempat berbincang-bincang juga Bu sama Linda, kepingin ini dapat dilakukan secara kontinu di sekolah atau di kehidupan sehari-hari, baik itu dengan siswa maupun dengan teman-teman guru, seperti itu Ibu. Jadi coaching ini Bu benar-benar sangat membawa manfaat yang luar biasa Ibu. Saya hari ini merasa meskipun di sela-sela kesibukan dengan keluarga,
Ini saya ini Bu, maaf Bu, di samping rumah ini Bu, menyendiri karena di rumah ada pertemuan keluarga Bu. Jadi saya ngumpet dulu sebentar Bu. Namun tidak mengurangi pengalaman berharga ini Bu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Maria. Mohon maaf ini terganggu kegiatan keluarganya. Enggak Bu, ini lebih ya, berarti. ya. Baik, terima kasih Bu Maria. Silahkan Bu Mur dulu ya Bu Linda. Silahkan Bu Mur. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Baik Bu, saya dari awal juga sudah menginformasikan ke Ibu dan teman-teman, saya senang sekali pembelajaran coaching ini. Entah kenapa Bu, kayaknya tertarik sekali saya. Kenapa? Karena saya rasa pembelajaran coaching ini, khususnya pada diri saya pribadi ya Bu, kita sudah mempelajari alur cerita yang sudah sama-sama kami diskusikan sama Bu Emma tadi ya Bu ya. Itu kami sudah membuat pertanyaan yang baik ya Bu ya. Memberikan pertanyaan baik itu mungkin saya rasa yang pertama mempererat hubungan kami berdua, sama-sama kami ibaratnya memberikan umpan balik seperti Ibu ya, seperti itu Bu. Terus memiliki pembawaan positif Bu, saya rasa. Jadi kami tuh mempunyai alur pembicaraan tuh yang apa karena udah termanage tadi pembawaan positifnya, jadi ibaratnya kami sudah bisa memanage bahwasanya perkataan yang ini untuk menjudge teman, itu sudah kami hindari Bu, seperti itu. Terus kemampuan mendengar atau memotivasi, mungkin seperti itu ya Bu. Jadi mendengar, kita tidak kalau biasanya kadang-kadang kita teman bicara depan, kita main HP, kita berbicara yang lain. Mungkin dengan praktek coaching yang sedang kita laksanakan sekarang, kita udah mulai fokus, kita sudah menghargai pendapat teman di depan berbicara, kita sudah mulai merespon. Mungkin seperti itu Bu. Itu saja respon dari saya. Makasih banyak Ibu, teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Mur. Nah ini hal yang meningkat, mendengarkan aktif ya Bu ya, mendengarkan aktif dan keterampilan bertanya yang berbobot. Terima kasih Bu Mur. Selanjutnya disilakan Bu Linda. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Terima kasih banyak teman-teman semua. Terkait dengan refleksi modul ini ya Bu. Sebelumnya saya merasa abu-abu, masih belum mengerti gimana coaching, saya bisa nggak ya. Jadi saya mencoba menggali pengetahuan, saya belajar. Kemudian setelah pertemuan semalam Bu, sedikit tercerahkan. Kemudian ketika melakukan latihan, kami dengan Bu Maria itu mengalir aja ya Bu, spontan aja. Itu masih terbalik-balik Bu, dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu masih terbalik-balik. Tapi sejauh ini dengan kegiatan praktik hari ini kami mulai mengkaji lagi tentang alur-alur cerita. Ternyata sangat menarik sekali ya Bu, berbeda dengan percakapan yang lain. Di sini kita lebih ketika kita menjadi coaching, kita menghargai pendapat coachnya, dan ketika menjadi coacher kita juga bisa mencari solusi setiap masalah yang kita hadapi. Dan ini sungguh luar biasa sekali. Saya ingin sekali Bu bisa menerapkan dengan siswa saya di sekolah, dengan teman-teman di sekolah juga. Di sini kita hanya menghargai satu sama lain dan menggali potensi rencana aksi apa yang akan kita terapkan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Linda. Nah nanti di demonstrasi kontekstual akan semakin terasah lagi ya, karena melakukan 3 sesi ya, sebagai pengamat, sebagai coach, dan sebagai coach. Terima kasih Bu Linda. Disilakan Bu Zulfia. Terima kasih Bu untuk kesempatannya. Mungkin di antara teman-teman semua, saya yang merasa yang paling minim kemarin tentang coaching ini dalam prakteknya. Namun dengan berjalannya proses dan saya dibantu juga oleh Pak Nelson dan Bu Maya dalam tim kelompok 2, benar-benar memberikan pengalaman coaching yang yang pertama lah, yang saya bilang pertama yang saya lakukan Bu. Jadi
apa ya yang saya rasakan ini bagus, maksudnya gini, ini kan dari LMS sudah ada materinya, lalu sudah ada materi dari LMS, lalu dipahami, dibaca, dipahami. Namun selanjutnya proses berikutnya yaitu praktik ruko latihan. Nah di ruko latihan ini benar-benar ruko latihan ini benar-benar memberikan pengetahuan yang ya memang praktek praktek itu jauh, jadi yang saya bilang 4 Bali itu memang praktek itu jauh lebih baik dibanding dengan membaca seperti itu Bu. Jadi memang dari praktik yang ini, dan saya kebetulan jumpa dengan teman Pak Nelson dan Bu Maya, sebenarnya sangat membantu dalam pemahaman coaching ini Bu. Jadi saya merasa memang terasa before dan after setelah rukol ini Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Sylvia. Baik, Bu Irma, disilahkan Ibu. Terima kasih Bu atas kesempatannya yang diberikan untuk refleksi dari hasil kegiatan kita pada sore hari ini. Mungkin ada kesamaan dari beberapa teman-teman yang pada hari ini telah melaksanakan coaching bersama teman-teman satu kelompoknya. Mungkin ada kesan-kesan atau tegangan itu pasti ada Bu. Itu setelah pertama kami menghadapi latihan itu mungkin arahnya sudah mengetahui, tetapi belum pas gitu Bu, kemana arah tujuannya, mengidentifikasi dan yang lain-lain, kemana ini letaknya. Tapi kita alurnya bercerita terus sama Bu Muriani ya, setelah kita mempelajarinya, setelah dapat pelatihan, oh ini masuknya ini ke sini gitu, oh tujuannya masuk gini, terus rencana aksinya seperti ini gitu. Nah itu Bu yang saya dapatkan, dan di sini sangat menarik sekali Bu pembelajaran coaching ini, yaitu kita memberikan satu kekuatan pada teman kita dengan tidak merencanakan atau menjatuhkan teman, atau memberikan teman ini bukan BP, kalau BP berbeda seperti itu Bu. Tetapi kita memberikan kekuatan kepada teman yang mempunyai satu permasalahan gitu, dan kita juga sama-sama melihat kepada teman-teman kita, mungkin apa yang disampaikan Bu Dewi itu dan Bu Maya dan Pak Nelson juga, kalau coaching ini mungkin sudah pernah dilaksanakan dengan kita, tapi kita tanpa menyadarinya. Oh ini sebetulnya ini yang saya ini kan coaching ini gitu kan, tetapi kita masih waktu itu tidak menggunakan alur tirta seperti itu Bu. Tapi kita menggunakan emosional kita, menjatuhkan teman kita, oh udah dapat masalah begini ya, seperti itu. Setelah kita mempelajari ini, alhamdulillah Ibu, saya sendiri atas nama pribadi saya luar biasa Bu. Saya memang sangat-sangat dengan pembelajaran coaching ini memang menjadikan lebih ini lagi pada diri saya. Insya Allah ke depannya kita juga dapat menerapkannya di mana tempat kita bertugas gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Irma. Alhamdulillah ini refleksinya luar biasa ya. Ada peningkatan kompetensi pada kemarin di sesi latihan dan saat ini di sesi praktek. Terima kasih Bapak Ibu, keterampilan coaching ini akan semakin terasa nanti Bapak Ibu saat melaksanakan demonstrasi kontekstual dan aksi nyata. Selanjutnya Bapak Ibu di modul berikutnya, di modul 3 Bapak Ibu, di modul 1 dan 2 ini, di modul 1 Bapak Ibu lebih kepada penguatan diri sendiri, kemudian yang modul 2 ini lebih meningkatkan bagaimana kita memberikan pembelajaran yang berdampak kepada siswa, dan nanti di modul 3 Bapak Ibu sudah sebagai pemimpin pembelajaran ini dalam pengembangan sekolah. Bagaimana kita membuat satu program, pengelolaan program yang berdampak terhadap siswa melalui program pengembangan sekolah. Bapak Ibu, sesi praktek kita sudah selesai. Saya akan sejenak mengulas berkait dengan
demonstrasi kontekstual. Untuk itu mohon izin memaparkan sekilas berkait dengan demonstrasi kontekstual ini. Nah, ini Bapak Ibu di demonstrasi kontekstual ini Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian. Nah, Bapak Ibu akan di sini satu kelompok terdiri dari 3 calon guru penggerak. Karena kita bertujuh, maka nanti ada 2 kelompok, 1 beranggotakan 3 dan 1 4. Nah, 1 berperan sebagai coach, kemudian coachee, dan 1 sebagai pengamat. Nah, ini Bapak Ibu desain kegiatannya dimulai dari praktek yang pertama. Ini misalnya CGP 1 berperan sebagai pengamat, CGP 2 sebagai coach, dan CGP 3 sebagai coachee. Kemudian nanti praktek yang kedua ini berupa sebagai pengamatnya CGP 2, CGP 1 jadi coachee, dan CGP 3 sebagai coach. Demikian juga pada praktek yang ketiga. Nah, Bapak Ibu, sebelum percakapan ini pengamat mengadakan percakapan dengan coach mengenai kompetensi inti, ya, bagaimana present, menggunakan aktif, mengajukan pertanyaan bobot yang akan dikembangkan. Jadi ada percakapan awal ini antara pengamat dengan coach itu sudah mulai direkam. Demikian juga selanjutnya coach dan coachee melakukan percakapan coaching. Pengamat melakukan observasi proses percakapan coaching dan mencatat hal yang diamati. Kemudian memberikan umpan balik berbasis coaching pengamat kepada coach berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai pengembangan kompetensi coaching berdasarkan hasil pengamatan. Setelah putaran 1, maka rangkaian percakapan coaching selesai dan JGP berganti peran melakukan rangkaian percakapan coaching pada putaran berikutnya. Nah, setiap rangkaian kegiatan ini direkam. Gitu Bapak Ibu. Nah, berkait dengan kegiatan hal tersebut, saya ingin memastikan Bapak Ibu siapa berada di kelompok mana begitu. Disilakan Pak Nelson. Ini kemarin ternyata saya amati kalau ini perubahan kelompok baru yang luar biasa, semua ada tabel ya, masing-masing cepat sekali beradaptasi sehingga membangun chemistry yang luar biasa di dalam praktek coaching kemarin gitu. Disilahkan Pak Nelson, bagaimana untuk pembagiannya? Oke, terima kasih Ibu untuk saat ini waktu yang diberikan. Jadi untuk pembagian berikutnya kita akan menjadi 2 kelompok. Jadi untuk saling berkolaborasi, saya akan mengajak kelompok berikutnya untuk saat ini. Kelompok 1 itu adanya Nelson, Ibu Umur Yani, Ibu Linda, dan Bu Maria. Oh, Bu Emma. Oke, Bu Emma. Kelompok 2, Ibu Maya, Ibu Maria, dan Ibu Zulfia. Gimana teman-teman terkait ajakan kelompok baru kita ini? Berarti kita bergabung dengan kelompok yang saling baru lagi ini sepertinya, Bu.
Bagaimana teman-teman? Apa ada kendala atau ada masukan? Dipersilahkan teman-teman. Atau sudah cocok? Silakan Bu Mur. Baik, Pak Nelson, terima kasih Bu, Pak Nelson, Pak sebagai ketua kelas. Saya apresiasi Pak Nelson, kolaborasi kita harus rajin berubah-ubah Pak, supaya penyemangat yang pertama, yang kedua penyegaran Pak. Jadi saling kolaborasi, jadi kita tuh sesama satu kelas pun jangan itu aja, kan perlu teman baru, situasi baru, seperti itu ya Pak Nelson, Bu Maya, sayang, terima kasih. Semangat, kita saya nggak satu kelompok ya Kak Mur. Nanti kita dapat tuh kelompoknya, udah Nanti dapat akhir-akhir. kita ya, semangat. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Adakah ini yang kurang pas dari kelompok ini? Atau ada yang ingin berkelompok dengan saya? Baik Bapak Ibu. Maaf Ibu, mic-nya Bu belum dibuka. Iya. Baik, terima kasih. Ini senang sekali hari ini mendampingi Bapak Ibu dalam praktek untuk coaching ini. Sebelum saya tutup, ini Bu Efrina, mohon umpan baliknya untuk teman-teman semuanya, Bu. Ya, bentar Baik, Ibu. Ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Siti dan adik-adik CGP. Alhamdulillah saya mengikutinya dari semalam. Dengan hari ini itu terjadi peningkatan yang menurut saya yang sangat luar biasa. Ya, di awal itu terlihat ya masih banyak keraguan, tapi adik-adik ini berani mencobanya Bu, walaupun masih terbalik-balik. Alhamdulillah hari ini semuanya sudah mulai dapat menerapkan teknik coaching itu dengan baik. Saya yakin dengan pengarahan, bimbingan dari Bu Siti, adik-adik CGP kita ini akan dapat meningkatkan kemampuan coachingnya nanti. Nah, mungkin itu saja Bu. Bravo untuk kelompok Ibu Siti. Mantap Ibu. Semoga sukses ya Bu ya semuanya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Efrina. Pak Nelson disilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas waktunya yang telah diberikan. Saya ini sedikit ada pertanyaan terkait ruang kolaborasi kita saat ini. Mungkin pertanyaan saya ini mewakili teman-teman sekalian yang mungkin ingin bertanya tapi lupa terkait hal tersebut. Jadi gini Bu, terkait untuk unggah tugas ruang kolaborasi di modul 2.3 A5.2. Kita akan mengunggah tugas ruang kolaborasi yang sudah kita lakukan barusan yang direkam oleh Ibu Nanat yang akan diberikan kepada kami nantinya. Nah, kalau Nelson baca di sini, pada saat kita melakukan rukol yang direkam tadi Bu, itu terjadi dua hal. Yang pertama sebagai coachee, yang kedua sebagai coach. Ya. Akan tetapi ketika saya membaca di LMS, poin-poin yang diambil dalam unggah tugas rukol ini, yang pertama adalah mendengar aktif, pertanyaan bobot, memperdayakan coachee. Jadi dari tiga hal tersebut, Nelson menilainya, jadi yang diunggah itu saat kita menjadi coach. Artinya tidak keduanya, ataukah keduanya saat menjadi coachee maupun menjadi coach. Kalau saya baca dari LMS, kita hanya mengunggah yang saat kita menjadi coach. Mungkin itu Bu yang mohon dijelaskan atas masukannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nelson.
Betul sekali yang disampaikan Pak Nelson terkait dengan unggah tersebut sebagai coach. Namun di dalam pertemuan, di dalam satu rekaman ini kan juga dituntut sebagai coach dan sebagai coaching. Nah, begitu Pak Nelson, karena ada dua ini tetap namun penilaian untuk itu fokus kepada kompetensi coach-nya gitu. Nah, ini kalau misalnya hasil rekaman tadi saya yang merekam, nanti akan saya kirimkan Bapak Ibu. Biasanya ada jeda, jadi karena rekaman ini mungkin baru nanti selisih berapa jam gitu baru ini, nanti jika sudah akan saya kirimkan. Kalau Bapak Ibu ingin memotong dari rekaman itu disilahkan. Namun kalau jika Bapak Ibu mengirimkan link utuh, misalnya kelompoknya Bu Maria dan Bu Linda, itu dari link itu kemudian unggah, saya kira tidak ada masalah. Karena saya juga mengikuti perjalanan Bapak Ibu. Saya tetap berada di layar, memperhatikan, jadi secara detail ini juga memantau alur tirta yang Bapak Ibu kembangkan saat praktek tadi. Gitu Pak Nelson. Disilakan, itu mana yang menurut Pak Nelson dan kawan-kawan, kalau misalnya sempat mau dipotong, diunggah lagi silahkan. Demikian Pak Nelson. Kalaupun ini enggak apa-apa Bu, ini saya kirim rekaman utuh, ya enggak apa-apa juga. Gitu. Oke, Ya. Bu, sudah jelas. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Pak Nelson. Ini mungkin nanti akan sedikit berbeda ya Pak Nelson ketika di demonstrasi kontekstual. Ya, silakan yang kelompok 4 tentunya bisa mengatur ya Pak Nelson. Yang penting satu orang itu berperan ketiganya. Jadi itu diatur saja bagaimana caranya. Jadi misalnya Pak Nelson juga ini juga berperan sebagai pengamat, nanti di putaran berikutnya berperan sebagai coach, dan kemudian di periode berikutnya berperan sebagai coach. Begitu. Demikian Bapak Ibu, dan nanti pada saat aksi nyata Bapak Ibu juga akan melakukan coaching, namun bersama rekan sejawat di sekolah Bapak Ibu. Gitu. Nah, itu yang akan diunggah di LMS nanti, aksi nyata itu. Nah, perbedaannya saya ulang, untuk yang demonstrasi kontekstual itu bersama kelompok yang sudah dibentuk, nanti pada saat aksi nyata itu Bapak Ibu melaksanakan coaching bersama rekan sejawat. Bapak Ibu berperan sebagai coach. Jadi rekan sejawat berperan sebagai coach. Begitu. Ya, disilakan Bu Maya. Terima kasih Bu. Saya izin bertanya nih Bu. Jadi dari kegiatan aksi nyata itu, jika seandainya saya membuka klinik coaching Bu, klinik coaching ya, kita misalnya bikin aksi nyatanya dalam bentuk berbeda lah klinik coaching. Nah, ternyata rekan sejawat kita itu tidak satu orang gitu Bu. Beberapa ingin konsultasi dengan kita Bu. Apakah harus satu atau boleh kita satu video itu beberapa rekan sejawat Bu? Karena saya punya ide ingin membuat sebuah klinik kayak gitu Bu rencananya. Baik, silakan Bu Maya. Saya kira di situ di dalam aksi nyata tidak ada batasannya. Minimal 1 itu. Ya, kalaupun lebih silakan juga. Baik juga gitu ya. Akan mengasah keterampilan Bapak Ibu, kompetensi Bapak Ibu dalam melaksanakan coaching. Harapannya nanti jika sudah terasah kompetensinya, Bapak Ibu akan memudahkan Bapak Ibu saat supervisi akademik, saat Bapak Ibu sebagai pemimpin sekolah nanti, begitu.
Sehingga ketika supervisi tidak lagi ada yang deg-degan, tidak ada lagi yang merasa was-was meskipun persiapannya sudah perfect begitu. Ya. Iya Bu, jadi maksud saya tadi itu kan Bu, kalau di hari setiap harinya itu biasanya kalau ada apa masalah, ini coba nih yang guru penggerak selesaikan. Nah sekarang ini kesempatan Bu. Ini kesempatan saya punya hak untuk, ayo kalau ada masalah apa, ayo datang ke klinik, ayo ada masalah apa, silakan kita berkonsultasi, saling memberikan ini permasalahan, berbagi. Nah biasanya kan gitu tuh Bu, kalau ada masalah anak yang jatuh aja, ya guru penggeraknya ini gimana nih, kelahi gimana nih, nah, gitu. Kita terapkan alur tirta yang sebenarnya, yaitu maksud saya tadi Bu, saya coba bawa klinik dulu, mudah-mudahan klinik saya banyak pasiennya dan kita juga dapat terus mengasah kemampuan coaching kita ini. Terima kasih ya Bu, semangat untuk kawan-kawan yang lain. Terima kasih Bu Maya, semangat sekali Bu Maya, namun perlu diingat coaching itu berbeda dengan konseling. Jika konseling, Bapak Ibu dipersilahkan untuk memberikan jalan keluar permasalahan. Tetapi ketika Bapak Ibu berperan sebagai coach, Bapak Ibu mengarahkan. Jadi yang mencari masalah, bukan mencari masalah, mencari solusi, mengidentifikasi adalah si coaching-nya. Begitu ya Bu. Baik, terima kasih Bu Maya dan Bu Maya. Ini ketika ada hal-hal ini penerapan yang luar biasa ya. Ini bagaimana penerapan disiplin positif dengan restitusi, kemudian diferensiasi pembelajaran sosial emosional. Nah, itu semuanya akan semakin terasah begitu. Ya. Dan itu akan menguatkan pribadi Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran dan sebagai pemimpin sekolah nantinya. Begitu. Begitu Bapak Ibu, adakah hal yang ingin diskusikan sebelum kita tutup? Cukup? Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan hari ini. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat, bahagia, ya. Rasanya senang sekali, ya. Mohon maaf, ini beberapa hari lalu saya gagal fokus. Ini jadi ketawa dengan Mbak Nadia. Saya merasa besok itu harus rukol Mbak, ini posisi bagaimana, ini dalam, nah ternyata itu masih beberapa hari lagi. Kenapa Ibu mau ngubah jadwal? Tidak Mbak Nat, saya tidak ada masalah dengan jadwal. Loh Bu, besok itu, nah baru tersadar ternyata belum waktunya. Ya karena rasanya lama sekali Mbak Nat ini belum bertemu dengan teman-teman. Iya kemarin Ibu ini kan waktunya maju, waktu rukol. Iya, saya ingat-ingat. Oh iya, ya Allah, ternyata begitu ya. Inilah Bu Erma tidak hanya guru yang dirindukan, tetapi saya juga merindukan Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat, kita bertemu lagi di modul ke-3.1. Tidak terasa ya Bapak Ibu, ternyata perjalanan kita sudah 70% berjalan dan tinggal 30%. Semoga Bapak Ibu semuanya tuntas untuk menyelesaikannya. Amin. Tapi dengan kolaborasi, dengan semangat Bapak Ibu, saya percaya, saya yakin Bapak Ibu mampu menyelesaikan langkah ini. Dengan kebersamaan akan semakin menguatkan kita untuk kesuksesan. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Semangat selalu. Ya Bu Maria. Ibu Siti, Bu Efrina dan teman-teman, mohon doanya. Mungkin minggu depan jadwal saya lahiran. Mohon doanya ya. Amin, amin. Ya Bu Maria, Bu Maria dan Baby nanti sehat, selamat dan menjadi anak-anak yang dibanggakan, ya tumbuh cerdas, berkarakter, bisa menjunjung tinggi nama baik diri, nama baik keluarga, ya berbakti kepada Tuhan dan
orang tuanya, bermanfaat untuk masyarakatnya. Amin. Itu Bu Maria, semangat Bu Maria. Nah ini pinter sekali nih babynya ya, ikut belajar. Iya Bu, ini jadi terharu Bu sambil menikmati gerak-geraknya. Baik Bu Linda, semoga Bu Linda ya nanti lulus penggerak, guru penggerak, Bu Linda juga nambah momongan ya Bu Linda ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih, kita saling mendoakan ya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nelson, kita Terima nggak kasih, foto Ibu. ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Bu. Bisa meninggalkan Teman-teman ruang. hebatnya. Ya.